Fakta temuan. 1. Bahwa benar telah terjadi pembocoran sprindik yang ditandatangani oleh terperiksa 1 Abraham Samad yang belum diberi nomor dan cap KPK. Kedua, bahwa benar sprindik yang dibocorkan tersebut beredar di beberapa media. 3. Bahwa benar pelaku pembocoran adalah Wiwin Suwandi yang tugasnya adalah sebagai sekretaris Ketua KPK. 4. Bahwa benar Wiwin Suwandi diperintahkan oleh terperiksa 1 Abraham Samad untuk membuat kopian sprindik yang merupakan hasil print scanning pertama dan menyerahkan 1 eksemplar hasilnya kepada terperiksa 1 Abraham Samad. Kelima, bahwa benar kopian dokumen sprindik tersebut disimpan oleh terperiksa 1 Abraham Samad dan pada waktu terperiksa 1 Abraham Samad diminta oleh pemeriksa pengawasan internal KPK, terperiksa 1 Abraham Samad meminta waktu untuk menemukan dokumen dimaksud dan baru diserahkan 1 hari kemudian dalam keadaan terlipat. 6. Bahwa benar Wiwin Suwandi melakukan scanning kedua atas dokumen sprindik yang memberikan ini hasil scanning yang berbeda dengan hasil scanning pertama, dalam kurung posisi garis scanner yang berbeda. 7. Bahwa benar Wiwin Suwandi melakukan pemotretan atas dokumen sprindik dengan menggunakan HP BlackBerry dan dikirimkan hasilnya kepada Tri Suharman sebelum Wiwin Suwandi menyerahkan print scanning kedua kepada 2 orang wartawan yang dikenalnya bernama Tri Suharman dan Rudi Polikarpus di Gedung Setiabudi 1, Jakarta. 8. Bahwa benar masuknya Wiwin Suwandi sebagai pegawai tidak tetap pada KPK adalah atas permintaan terperiksa 1 Abraham Samad yang kemudian dilakukan proses seleksi dan ditugasi sebagai staf administrasi terperiksa 1 Abraham Samad sejak awal tahun 2012 yang kemudian menggantikan posisi sekretaris KPK sebelumnya. 9. Bahwa benar Wiwin Suwandi tinggal satu rumah dengan terperiksa 1 Abraham Samad sejak Wiwin Suwandi pindah ke Jakarta dan bekerja di KPK hingga saat ini. 10. Bahwa benar Tri Suharman adalah wartawan yang pernah bertugas di Makassar dan kini bertugas di Jakarta. 11. Bahwa benar terperiksa 1 Abraham Samad mengenal baik Tri Suharman dan mengetahui hubungan baik Wiwin Suwandi dengan Tri Suharman. 12. Bahwa benar Wiwin Suwandi telah membocorkan informasi kepada Tri Suharman yang menyangkut perkara-perkara lainnya yang ditangani KPK, antara lain kasus Buol, kasus Korlantas, dan kasus suap kota daging sapi yang dalam pemberhentian media selalu dinyatakan sebagai berasal dari sumber internal KPK yang dapat dipercaya. 13. Bahwa benar hasil cloning HP BlackBerry milik Wiwin Suwandi pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 pukul 8.17 WIB, Wiwin Suwandi berinisiatif mengabarkan status tersangka Anas Urbaningrum kepada Iman Saputra Sidin. Saya ulangi, Irman Putra Sidin, yang dalam komunikasi BBM tersebut Wiwin Suwandi mengutip kata-kata dalam BBM
terperiksa 1 Abraham Samad kepada Tri Suharman yang berbunyi, "Jangan nih sebut namaku dulu, soal saya yang ambil alih kasus ini supaya bisa jalan. Saya pakai kekerasan sedikit, maka saya tidak mau tambah runyam." Kata-kata tersebut diakui oleh terperiksa 1 Abraham Samad sebagai kata-katanya sendiri. 14. Bahwa benar terperiksa 1 Abraham Samad tidak bersedia menyerahkan BB miliknya kepada komite etik untuk dilakukan proses cloning agar dapat diketahui komunikasi lengkap antara terperiksa 1 Abraham Samad dan Tri Suharman. 15. Bahwa benar berdasarkan hasil cloning BB milik Wiwin Suwandi diketahui bahwa Wiwin Suwandi pernah berkomunikasi dengan wartawati bernama Dwi Anggia pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 pukul 14.22 WIB, yang dalam komunikasi BBM menyangkut status tersangka Anas Urbaningrum terdapat kata-kata Dwi Anggia, "Ya, valid sekali, daeng BBM aku tadi." 16. Bahwa benar Dwi Anggia sering berkomunikasi dengan terperiksa 1 Abraham Samad dan Wiwin Suwandi untuk komunikasi BB dengan terperiksa 1 Abraham Samad. Dwi Anggia menyapa terperiksa 1 Abraham Samad dengan panggilan daeng. 17. Bahwa benar pada hasil cloning BB milik Dwi Anggia, data komunikasi Dwi Anggia dengan Wiwin Suwandi dan Dwi Anggia dengan terperiksa 1 Abraham Samad di tahun 2013 hilang, tidak diketemukan kembali. Sedangkan data sampai dengan akhir 2012 masih ada. Namun hal itu tidak terjadi pada komunikasi BB antara Dwi Anggia dengan Johan Budi. 18. Bahwa benar sebelum konsep sprindik dibuat, Deputi Penindakan Waris Sadono dan Direktur Penyelidikan Ari Widiatmoko menghadap terperiksa 1 Abraham Samad untuk menyampaikan informasi bahwa telah dilakukan expose oleh tim kecil penindakan kasus Anas Urbaningrum dan telah disepakati bahwa kasus tersebut telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. 19. Bahwa benar pada saat Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan menghadap terperiksa 1 Abraham Samad tersebut, Deputi Penindakan menanyakan apakah hasil ekspos tim kecil penindakan tersebut perlu disampaikan kepada masing-masing pimpinan. Yang dijawab oleh terperiksa Abraham Samad bahwa hal tersebut akan disampaikan sendiri oleh terperiksa 1 Abraham Samad. 20. Bahwa benar terperiksa 1 Abraham Samad tidak pernah menyampaikan kepada pimpinan yang lain mengenai hasil ekspos tim kecil kedeputian penindakan tersebut. 21. Bahwa benar dokumen sprindik telah ditandatangani oleh terperiksa 1 Abraham Samad dan diparaf atau disetujui dalam lembar disposisi pimpinan oleh 2 orang pimpinan, yaitu Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja. 22. Bahwa benar terperiksa 1 Abraham Samad waktu menandatangani dokumen sprindik tersebut tidak berusaha terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi atau menanyakan kepada M. Busro Mukodas dan Bambang Wijoyanto yang kebetulan tidak berada di Jakarta, sebagaimana yang dijanjikan kepada Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan. 23. Bahwa benar sprindik masih dalam proses, belum diberi nomor, tanggal, dan stempel KPK, dan belum diumumkan. 24. Bahwa benar pada hari Kamis malam, tanggal 7 Februari 2013, sudah ada informasi di beberapa media
tentang penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka dengan penulis Tri Suharman dan Rudi Polikarpus. 25. Bahwa benar setelah ada pemberitaan tentang terjadinya kebocoran sprindik sejak hari Jumat 8 Februari 2013 hingga keberangkatannya ke New Zealand pada hari Minggu malam tanggal 10 Februari 2013, terperiksa 1 Abraham Samad tidak berusaha untuk mengumpulkan pimpinan KPK dan jajaran struktural KPK lainnya untuk merespon dan mengambil langkah-langkah tertentu. 26. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 pagi hari, terperiksa 2 Adnan Pandu Praja mencabut para persetujuan atas sprindik yang pada tanggal 7 Februari 2013 telah disetujuinya. 27. Bahwa benar terperiksa 2 Adnan Pandu Praja pada tanggal 13 Februari 2013 telah memberi keterangan pers tentang pencabutan parafnya atas persetujuan sprindik beserta alasannya bahwa belum dilakukan ekspos kepada pimpinan, dan terperiksa 2 Adnan Pandu Praja juga menyampaikan pendapat bahwa kasus penerimaan mobil Harrier oleh Anas Urbaningrum yang harganya kurang dari 1 miliar bukanlah level KPK. 28. Bahwa benar proses penetapan status tersangka Anas Urbaningrum telah melalui proses penyelidikan sejak Juli 2012 dan berulang kali dilakukan ekspos, antara lain tanggal 31 Oktober 2012, 23 November 2012, keduanya di hadapan seluruh pimpinan KPK. Tanggal 7 Februari 2013 hanya di hadapan tim kecil penindakan yang bocor konsep sprindiknya, dan akhirnya sudah diumumkan. 29. Bahwa benar komunikasi di antara para pimpinan KPK terkait proses pembuatan konsep sprindik tidak berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. 3.3. Analisis hubungan antara fakta dan perbuatan garis miring tindakan para tersangka. Terperiksa. 3.3.1. Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian fakta-fakta sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan bahwa pelaku utama pembocoran dokumen sprindik adalah Wiwin Suwandi, sekretaris terperiksa 1 Abraham Samad, yang belum jelas motivasinya. Namun terbukti bahwa Wiwin Suwandi sebelumnya juga pernah membocorkan dokumen dan atau informasi KPK lainnya, diantaranya adalah kasus Buol, kasus Korlantas, dan kasus suap impor daging sapi. Menimbang berdasarkan kode etik pimpinan KPK, wewenang komite etik hanya melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi terhadap pimpinan KPK yang diduga melanggar kode etik pimpinan KPK. Oleh karena itu, terhadap Wiwin Suwandi yang bukan pimpinan KPK, melainkan pegawai KPK, wewenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi berada di tangan Majelis Dewan Pertimbangan Pegawai. Menimbang bahwa berdasarkan keputusan pimpinan KPK nomor Kep 158/01/55/02/2013 tanggal 22 Februari 2013 dan nomor Kep 225/55/03/2013 tanggal 25 Maret 2013, Komite Etik diberi wewenang untuk memeriksa
terperiksa 1 Abraham Samad dan terperiksa 2 Adnan Pandu Praja mengenai dugaan ada tidaknya pelanggaran kode etik pimpinan KPK yang dilakukan oleh para terperiksa terkait bocornya dokumen sprindik yang ternyata terbukti bahwa pelakunya adalah Wiwin Suwandi. Menimbang bahwa dari serangkaian fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan Komite Etik ditemukan sejumlah fakta mengenai sikap, perilaku, dan atau perbuatan terperiksa 1 Abraham Samad dan terperiksa 2 Adnan Pandu Praja yang ditenggarai tidak sesuai dan atau bertentangan dengan kode etik pimpinan KPK sebagai berikut.